Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 5 Agustus 2025, IHSG kembali menguat dikarenakan ada data dari BPS yang mengatakan bahwa ekonomi RI bertumbuh. Kemudian ada saham-saham dari grup Lipo dan grup HT yang menguat. Rebound, grup Thanos. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum itu kita bahas berita dari CNBC bahwa IHSG melesat nyaris 1% usai rilis data pertumbuhan ekonomi RI. Singkatnya, menurut BPS, kita mencatatkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 sebesar 5,12% secara year on year. Nah, ini sedikit lebih tinggi daripada kuartal 1, yang mana di kuartal 1 hanya 4,87%. Bahkan ini di atas rata-rata angka psikologi yaitu 5%. Cukup lumayan pertumbuhannya. Dan ini menandakan bahwa secara data statistik dari BPS, ekonomi kita cukup bagus. Secara datanya seperti itu, entah secara realitanya seperti apa. Namun dengan kondisi ini, IHSG mengalami penguatan. Sentimen ini yang membuat IHSG menguat. Bisa jadi analisa yang lainnya adalah beberapa market maker sudah memang mengetahui akan adanya rilis data ini, sehingga 2 hari terakhir IHSG ditekan cukup dalam, di markdown. Emiten-emiten itu di markdown untuk mereka bisa dapat di harga bawah kembali. Kemudian hari ini mereka bisa buyback di harga bawah. Analisa lain dari Joy Trader kemungkinan seperti itu. Karena 2 hari terakhir tidak ada berita apapun, namun koreksinya cukup dalam untuk IHSG, termasuk AMMN yang kemarin terakhir sampai ARB, namun hari ini rebound dan mendukung penguatan IHSG 0,68% pada perdagangan hari ini. Value transaksi 15 triliun dengan foreign buy 4,8 triliun, foreign sell 4,2 triliun ya. Tampaknya memang sengaja di markdown. Kita lihat dulu. Emiten-emiten yang diakumulasi asing diantaranya BMRI 188 miliar, BBCA 161 miliar, Cuan 96 miliar, BBNI 92 miliar, TLKM, AAD 66 miliar, BRPT, JSMR, SSIA, dan seterusnya. SSIA pun menguat cukup tinggi, film hampir arah lagi. Kemudian emiten yang didistribusi masih BBRI, kemudian Toba 53 miliar, BRMS 39 miliar, ASBP 38 miliar, Dewa 35 miliar, Mina 33 miliar, Adro 23 miliar, BKSL 22 miliar, HIL 19 miliar, dan seterusnya. Ya, ini chart IHSG kita yang beberapa hari terakhir tidak ada sentimen apapun, namun terkoreksi cukup dalam. Kita coba cari-cari cocok loginya dan tidak ketemu apa-apa dari cocok logi itu. Tidak apa-apa, tidak semuanya harus ada story-nya. Yang jelas jika memang pada perdagangan hari ini sudah diprediksi oleh market maker, maka koreksi kemarin dalam rangka markdown untuk beberapa market maker dapat harga di bawah lagi, termasuk beberapa emiten grup Pak PP yang pada perdagangan hari ini rebound. Mulai dari Cuan, kita lihat terlebih dahulu secara teknikal. Ya, Cuan pas kena stop loss kita pada perdagangan kemarin, pada perdagangan hari ini terkena EMA 50, kemudian rebound pas di EMA 50 di level 1330, kemudian rebound closing di 1450. Secara teknikal ini cukup bagus karena sebelumnya memang area 1300 menjadi resisten. Ini terbreakout cukup susah 1300, kemudian ini tertahan. Namun untuk memang mau spekulasi buy Cuan, perlu kita tunggu apakah Cuan ini akan masuk MSCI atau tidak. Jika memang masuk MSCI, pasti sepertinya memang akan lebih menarik ketika sudah ada kepastian. Namun jika masih gonjang-ganjing seperti ini, belum ada pengumuman resmi, ya kita wait and see dulu. Nyatanya kita coba buy on weakness di bawah makin turun dalam. Mohon maaf bagi membership yang ada spekulasi buy kemudian kena cut loss. Nanti kita cari area buyback kembali untuk Cuan jika tampak menarik lagi. Untuk saat ini memang sudah tampak menarik, namun akan lebih menarik jika tadi dapat di harga
1330-an di dekat MA 50-nya. Namun kita tidak fokus ke cuan sebab kita profit di MLPL, MPPA maupun MSKY. Nanti kita bahas. Kemudian kita lihat teknikal dari PTRO juga. Hari ini hampir sampai ke MA 50, menguat sampai ke melemah sampai ke 3350, closing di 3480. Cukup volatil juga, mencoba menutup gap di 3200 atau di sekitar MA 50. Ini kita tunggu di MA 50 saja untuk PTRO. Semoga di MA 50 rejection, kemudian kita bisa spekulasi buy kembali untuk PTRO. Secara fundamental mungkin tambah akumulasi cukup bagus memang. Ini bisa di watch besok. Jika open low bisa spek buy. Jika dikasih koreksi ke bawah 3400 bisa mulai cicil untuk swing. Namun kalau tidak dikasih ya bisa mulai cicil dari last price. Karena akumulasi cukup bagus. Jika modalnya banyak dan tertarik dipersilahkan. Tentu sentimen MSCI juga nanti akan berpengaruh. Kemudian BRPT. Sekalian, grup APP, BRPT, ITP kita markup tanggal 1 Agustus setelah liris LK yang cukup bagus, ternyata markup, kemudian turun. Sudah 3 kali turun, hari ini distribusi, potensial ke EMA 20 justru cukup bagus. Ini kita hapus, kita close karena sudah sampai TP. Selamat kalau ada yang spekulasi buy BRPT dari membership kita. Kondisi saat ini untuk BRPT kita harapkan sampai ke EMA 20 tertahan di 2300-an. Nanti kita pantau lagi jika rebound dari situ, semoga bisa menguat lagi. Jika kita lihat ini hampir ke EMA 20 menguat, ini pas di EMA 20 kita buatnya treatment di sini karena pas rebound di EMA 20 kemudian rally cukup cepat. Nah, nanti kita tunggu rejectionnya dari BRPT. Kita mencoba untuk tidak menangkap pisau jatuh. Mari kita bahas beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini dari AMMN. AMMN ternyata pada perdagangan hari ini rebound. Kemarin ARB dengan volume cukup besar sehingga ini pantauan saat untuk lanjut turun, tampaknya seperti itu. Kondisi saat ini untuk AMMN ada akumulasi cukup bagus oleh AKCC, asing masuk 37 miliar, namun ada resisten di 8.000. Ya. Potensial ke 7950 sampai 8.000 untuk kemudian kepentok lalu lanjut turun lagi. Ya. Sampai sini kemudian lanjut turun lagi. Potensial skenario-nya seperti itu. Sebenarnya kita harapkan ARB satu kali kemudian kita manfaatkan pantulannya, ternyata pantulannya hari ini. Maka panasnya tadi ke arah bawah. Nah ini skenario-nya adalah nanti menguat, pantul atau bahkan bisa jadi besok langsung koreksi lagi. Karena ini juga resisten sekitar 7.800. High hari ini di 7725. 7.800 ini resisten juga. Breakdown 520, breakdown 550, breakdown 5200 dalam satu waktu. Sehingga memang patah tren arahnya ke bawah lagi untuk AMMN. Kemudian BBNI dari perbankan ada yang menguat cukup lumayan hari ini. BBNI 5%. 5,24%. Akumulasi cukup bagus, asing ada masuk 92 miliar. Potensial double bottom untuk BBNI jika berhasil bertahan di atas 4.200, double bottom. Bottom yang pertama, bottom yang kedua. Potensial target ke 4.400 untuk BBNI. Cukup bagus secara teknikal, namun apakah ini memang akan sampai breakout EMA 200 atau tidak ya kita lihat nanti. Namun secara teknikal dan volume ini cukup bagus. Potensial ke 4.500 sampai EMA 200 cukup besar jika polanya seperti ini, apalagi IHSG tampaknya cukup kuat setelah rilis data dari BPS tadi. Semoga sentimennya makin bagus untuk perbankan ke depannya. Selanjutnya SMA yang lanjut menguat. SCMA hari ini berhasil sampai high di 242, berhasil sampai high sebelumnya di
tanggal 25 Februari itu di 244. 3 hari terakhir menguat cukup kencang. Hari ini pun sempat sideways di awal-awal sesi, namun pada akhirnya menguat sampai 242, closing di 236. Sampai closing menguat 5,36%. Secara fundamental ada akumulasi. Volumenya makin kecil untuk hari ini, tampaknya sudah mulai ada yang jualan. Asing keluar 4,5 miliar. Secara teknikal, kenaikan kemungkinan akan terbatas karena sudah 3 hari naik dengan cukup tinggi. Ini jika kita ukur dari last price kita saat kita buat candlestick line sampai close 31%. Bagi yang punya dari average 180-an sudah 31%. Maka ini kenaikannya akan terbatas untuk beberapa waktu ke depan. Nah, ketika kenaikan sudah terbatas, ada koreksi, nanti kita coba area buy yang cukup menarik lagi untuk SCMA. Kemudian AMRT. AMRT hit TP pada perdagangan hari ini menguat 5,68%, high-nya di 2490, closing di 2420. Secara fundamental ada akumulasi cukup bagus oleh CCDXRX. Volume juga cukup bagus. Kita buat candlestick line untuk perdagangan 30 Juli. Setelah 30 Juli di bawah turun cukup dalam, namun justru kesempatan ya. Kesempatan bawaan weakness kalau ada yang dapat di 2200 cukup bagus, dan ada beberapa sobat trading justru AMRT terkoreksi zero setelah kita masukkan trading line. Selamat kalau ada yang profit di AMRT. Ini tadi kita lihat. Karena sudah tercapai target, semoga masih bisa lanjut ya. Secara teknikal ini masih ada potensi lanjut untuk AMRT. Masih bisa di hold bagi yang punya dari harga 2200 sampai 2300 saat kita buat candlestick line. Selama bertahan di atas 520 masih bisa di hold. Skenario untuk AMRT adalah jika breakout EMA 20 buy, jika breakdown dari EMA 20 sell. Polanya cukup mudah ditebak. Untuk AMRT cukup bisa kita lihat teknikalnya secara berkala. Untuk swing santai cukup menarik, silahkan di hold untuk beberapa waktu ke depan. Sebelum kita lanjutkan, bagi sobat trader yang ingin bergabung ke YouTube membership Joy Trader, bisa menonton video Joy Trader 2 minggu lalu dengan judul cara gabung YouTube membership dan Discord server Joy Trader. Nah, nanti tonton video ini dengan thumbnailnya ini. Nah, tonton ini sampai lengkap. Nanti jika sudah bergabung ke YouTube membership Joy Trader akan tercatat di sini, dan per hari ini 5 Agustus sudah ada 80 orang yang bergabung ke YouTube membership Joy Trader. Ada yang Porto Dewi Jumbo, Porto Mini, ada yang Porto Jumbo, beberapa ada Porto Jumbo. Ya, ini ada yang baru bergabung hari ini. Selamat bergabung bagi membership yang baru bergabung. Namun ada beberapa member yang sudah bergabung ke YouTube, namun belum tergabung ke Discord server kita, yang mana per hari ini baru ada 63 orang yang bergabung ke Discord server. Maka bagi yang belum bergabung ke Discord server, mohon untuk menonton video ini, cara untuk bergabung ke Discord servernya seperti apa, atau bisa bergabung ke channel Telegram. Ke channel Telegram kita dengan link ini, nanti bisa kita bantu melalui channel Telegram, kita chat, kita obrolkan di channel atau kita japri. Sedikit info untuk membership kita. Kita bahas lebih lanjut emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. LPKR. Cleo dulu. Cleo technical rebound. Cleo technical rebound. Ini belum jadi kita buat candlestick line. Secara fundamental normal distribusi, kita masih lihat seberapa kuat Cleo. Karena di sini menguat kemudian koreksi, belum lower low sebenarnya, namun karena kondisinya masih downtrend, khawatirnya nanti menguat sedikit kemudian di bawah turun. Secara fundamental juga masih distribusi.
oleh XL, XC. Ya, akumulasi belum begitu serius untuk Cleo. Meskipun begitu, kemungkinan lanjut menguat juga cukup besar. Ya, 50-50. Selanjutnya untuk LPKR juga menguat hari ini. Grup Lipo yang baru kita bahas tadi, LPKR menguat 7%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy LPKR, namun kita tidak pilih LPKR. Kita pilih MPPA dan MLPL yang hari ini menguat cukup tinggi. Setelah bentar lagi ada akumulasi. Berusaha breakout resisten di 95 pas di EMA 200. Jika berhasil breakout, potensial ke 100, potensial ke 105 sampai 110 untuk LPKR. Kemudian INTP. INTP hit TP3 pada perdagangan hari ini. Selamat bagi membership Joy Trader yang spekulasi buy INTP. INTP 3 hari running 15%. TP3 kita 15%. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy INTP dari hari pertama tanggal 1 Agustus. 1 Agustus hit TP1, kemudian tanggal 4 Agustus sideways, tanggal 5 Agustus hit TP3. Breakout EMA 200. Potensial lanjut ke 6.500 ke atas cukup besar. Apalagi berhasil breakout resisten di 5.700-an. Ini kepentok 5.700 koreksi. Kepentok 5.700 koreksi. Hari ini terbreakout dengan volume cukup bagus, akumulasi cukup bagus, arahnya ke atas. Ya, bagi menyadari ke bawah bisa di hold keras. Untuk jangka menengah tampaknya cukup bagus. 1 bulan 2 bulan. Kita lihat apakah bisa ke 8.000 dari saat kita buatkan trading plan. Kemudian ada SSCA. Hari ini rebound. Terkena stop loss kita kurang bawah. Hari ini menguat 9,09%, disertai akumulasi cukup bagus oleh AKBK. Ya, AK. Nampung lagi kemarin jualan. Hari ini closing candle cukup solid, tampak bullish engulfing. Berusaha bertahan di atas EMA 20, 2400. Saat ini area support dari SSCA. Karena menguat sudah cukup tinggi, maka ini tunggu-tunggu koreksi saja di dekat 2500 sampai 2400. Jika ada koreksi ke situ bisa spekulasi buy. Kita buatnya trading plan sebenarnya di sini ya. Saat sudah mulai ada rejection, namun ternyata justru dari rejection ini lanjut turun dulu. Nah, nanti kita tunggu turun dulu, sabar-sabar. Kalau ada bukti SSCA mau bertahan di atas 2400, nanti kita buatkan trading plan untuk SSCA. Kalau ada yang mau spekulasi buy atas analisa sendiri juga dipersilahkan. Potensial ke 3000 lagi memang ada, namun karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, maka cukup high risk kalau terlalu spekulatif di emiten ini. Kemudian grup HT dari BABP. BABP hari ini menguat 9,80%, pas sampai di resisten sekitar 5655 ini resisten. Biasanya kalau sudah sampai sini kemudian turun. Volume cukup besar, akumulasi biasa saja. Kalau ada yang tadi baru spekulasi BABP, setelah MSKY running dan BCAP running, ini harusnya profit. Kemudian MLPL, MPPA ya. MLPL, MPPA, hit TP untuk MLPL. Pada perdagangan hari ini mencoba breakout EMA 200, namun gagal. Jika berhasil bertahan di atas 115, namanya ini akan membentuk pola double bottom ya untuk MLPL, sehingga skenario untuk MLPL bisa lanjut ke 120 sampai ke 130-an. Namun yang perlu diingat emiten ini kalau sudah naik tinggi biasanya tidak langsung ngacir ya. Seperti di sini atau di sini kita spekulasi buy itu. Kita spekulasi buy di sini, nah kita spekulasi buy di sini langsung running. Setelah itu bawah turun. Hari ini volumenya cukup bagus, ledakan volume.
Maka ini jika ada koreksi ke dekat 105-an lagi, buyback lagi ya. Jadi harusnya sudah banyak sobat trader TP di 120-an. Hacknya di 123. Begitu pula dengan MPPA. MPPA pun hari ini menguat 13,79 sampai closing, namun sampai hacknya di sini 15% dari last price kita. Kalau kita ukur dari bawah ya hampir 20%-an. Secara bentermologi distribusi ada XL, CC, AZ, average-nya cukup di atas karena tadi sideways di sekitar 68-an. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy MLPL dan MPPA. Kita profit cukup besar hari ini, dan hari ini kita tidak fast trade terlalu agresif karena kita sudah profit di MLPL dan MPPA cukup lumayan. Ini kemarin jam 9.23 kita sudah sinyal ulang pola markdown MLPL. Kemarin kayak gini, let's see. Nah, ini pola markdownnya sama dengan pola markdown MLPL saat kita buy kemudian menguat, maka kita spekulasi buy kembali di 100. Kemudian hari ini menguat. Lalu watchlist kita hari ini yang jalan adalah PTPS. PTPS back buy 140. Kurang dari 140. Pola markdown. Ya, kita dapat di 139 140 tadi. Kita coba lihat sekilas untuk PTPS. Ya, PTPS closing di 146, lumayan. Naik 4 tick dari last price kita. Kita dapat di 130, 140, 139 ya. Dan jika secara technical ini juga masuk trading plan kita. Dan belum kena stop loss karena closingnya tidak di bawah 145. Kalau ada yang menyadari ke atas, saat ini kondisi floating loss. Semoga besok di bawah naik. Tadi di 140 kesempatan average zone. Semoga besok naik meskipun secara metodologi distribusi besar YB ya. YB yang buang barang sehingga harganya turun. Kita lihat besok apakah bisa sampai menguat lagi. Semoga sampai. Kalau sampai ke sini average kita di 140 tadi cukup lumayan. Kemudian BCAP, KPIG, MSKY semuanya menguat. BCAP dulu. BCAP berhasil berikut resisten di 60, double bottom. Hari ini menguat sampai 73. Selamat kalau ada sobat trader spekulasi buy BCAP. Karena ini tadi juga tidak langsung menguat setelah MSKY-nya arah. Ini cukup lama kemudian rally. Masih di 59 tadi. Jadi MSKY arah tadi kita sempat masuk di 59. Ada sobat trader yang mention bahwa BCAP semoga ikutan MSKY dan benar menguat cukup tinggi 23%. Kemudian KPIG. KPIG ini karena memang harganya sudah cukup tinggi maka kita skip. Kita masuk di MSKY hari ini. Namun KPIG-nya juga rally 24,29%. Arah juga ini tampaknya. Asing terus akumulasi. Hari ini akumulasi cukup bagus. Ada BKAK-YU. Tampaknya ini masih akan ramai untuk beberapa waktu ke depan. KPIG dan MSKY. Nah, kita bisa mulai fokus ke emiten ini. MSKY ini jackpot kita hari ini karena baru masuk trading plan membership kita pada peringkat hari ini. Target kita hanya di 67, 15%-annya. Ternyata hari ini arah 34%, mantap. Hari ini tadi sempat sideways di 5960, harusnya beberapa sobat trader yang memantau trading plan kita dengan baik dan analisa ulang. Ada yang spekulasi buy di 59 sampai 60. Karena tadi kita juga dapat di 59 sampai 60. Oke, kita lihat MSKY. MSKY ini kita bagikan tadi pagi 557 MSKY BOW. Potensial BOMA 200 ya, potensial BOMA 200 dan berhasil breakout EMA 200. Ini kita masukkan watchlist karena baru saja breakout sideways minor. Ini sideways minor di sini berhasil breakout kemarin, maka kita masuk trading plan hari ini jalan. Selamat bagi beberapa sobat trader yang dapat profit
dari grup Lipo dan grup HT hari ini. Itulah beberapa emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ya, bagi yang mau bergabung silahkan tonton YouTube membership kita, cara gabung YouTube membership ini, video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.